Baik, terima kasih Pak Didi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di dalam kelas virtual Perludem. Ini pertemuan ketiga dari yang sudah kita laksanakan di dalam pekan ini. Nah, kemarin sudah ada eh, kegiatan atau kelas virtual yang dilaksanakan pada hari Senin, hari Rabu, dan sekarang kita lanjutkan di hari Sabtu. Nah, pada hari ini saya akan menjadi pengisi kelas virtual Perludem ini bersama dengan Pak Didik Supriyanto. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait dengan sejarah pemilu dalam perjalanan Republik Indonesia. Jadi kita akan lebih banyak bicara soal sejarah yang sebetulnya ruang lingkupnya kita mulai dari hal yang sangat awal ketika bagaimana gagasan negara demokratis yang dulu dipikirkan atau digagas oleh para pendiri bangsa. Nanti juga akan kita bercerita apa kemudian situasi-situasi dan kondisi transisi yang disiapkan oleh pendiri bangsa ketika masa-masa awal kemerdekaan menuju negara yang demokratis, kemudian bagaimana pula dinamika menuju ke pemilu 1955 sampai kemudian pemilu Orde Baru, pemilu reformasi sampai ke pemilu terakhir. Nah, saya nanti akan lebih banyak mengulas terkait dengan perjalanan persiapan kepemiluan, pelaksanaan pemilu sampai kepada hasil pemilunya. Dan nanti dalam setiap pembahasan pemilu 1955, kemudian pemilu 71, atau kita mengenalnya sebagai pemilu Orde Baru sampai pemilu 1997, pada setiap akhir dari penjelasan pelaksanaan masing-masing pemilu, nanti Pak Didi akan memberikan soal analisis penyusunan regulasi pemilunya di masing-masing pemilu, kemudian bagaimana sih sebetulnya analisis politik terkait dengan masing-masing hasil pemilunya. Nanti saya dengan Pak Didi akan bergantian menyampaikan materi terkait dengan sejarah dan kepemiluan tersebut. Kita langsung mulai saja ya. Saya akan coba menampilkan slide. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Sebentar. Apakah terlihat slide-nya? Ya. Oke. Terlihat. Oke. Kita akan bercerita soal pemilu dan sejarah Republik Indonesia. Sampai nanti kita akan sampai ke tema-tema spesifik, mulai dari soal kelembagaan penyelenggaraan pemilu, soal sistem pemilu, dan kemudian dinamika detail dari sebuah proses pemilu. Tapi pada kesempatan ini kita akan bicara dulu dalam konteks sejarah, dan mungkin nanti juga akan menyinggung soal kelembagaan, soal sistemnya, soal pemilihnya, tapi ini hanya mulai di permukaan saja. Untuk sesi-sesi berikutnya nanti akan jauh lebih detail membahas masing-masing bagian tersebut. Nah, pertama, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebetulnya gagasan pemerintahan negara demokratis itu sudah dibahas dan dipersiapkan di awal-awal masa kemerdekaan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi keinginan untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, pemilu yang jurdil untuk menjadi negara yang demokratis, menjadi negara yang betul-betul berlandaskan pada hukum, itu sudah menjadi diskursus oleh para pendiri bangsa di pekan-pekan awal setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di dalam masa-masa awal kemerdekaan itu ada 9 langkah kemudian yang disiapkan atau yang ditempuh oleh Indonesia untuk menuju negara yang konstitusional. Nah, padahal kondisinya ketika itu Indonesia baru merdeka, tapi kemudian ada hal-hal yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh para pendiri bangsa untuk dijadikan sebagai masa persiapan untuk menuju negara Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Saya mengambil 9 langkah ini dari buku yang ditulis oleh almarhum Buyung Nasution yang berjudul Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. Ini dulu disertasi Bang Buyung, seingat saya waktu kuliah S3 di Leiden ya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dibukukan. Nah,
Ini 9 langkah yang dipersiapkan untuk menuju kepada pemerintahan yang konstitusional. Yang pertama itu memperluas partisipasi politik. Nah, ini sebetulnya diambil dari pidato yang disampaikan oleh Sultan Syahrir pada Oktober 1945 yang boleh dikatakan dia mengkritik periodisasi awal-awal kemerdekaan ketika itu yang menurutnya beberapa orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu masih orang-orang yang punya kolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Sehingga ini harus mesti segera dilepaskan dari bayang-bayang negara penjajah ketika itu agar negara Indonesia bisa segera bergeser dan bergerak menjadi negara yang betul-betul demokratis, menyiapkan konstitusi yang tetap. Syahrir menyebutnya konstitusi yang tetap karena kita semua tahu bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiapkan di masa-masa awal kemerdekaan adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar sementara, sehingga perlu untuk disempurnakan agar Indonesia menjadi negara yang demokratis. Jadi memperluas partisipasi politik itu Syahrir bicara soal bagaimana menjamin hak asasi manusia, kemudian bagaimana menjamin pertanggungjawaban wakil-wakil rakyat kepada rakyatnya dan sebuah proses pemilihan umum yang bebas. Nah, ini disebutkan di awal-awal kemerdekaan. Nah, yang kedua itu memberikan kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat. Nah, ini ditandai dengan terbitnya maklumat nomor X ya pada 16 Oktober 1945. Maklumat ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika itu yang kemudian menyebutkan perlu kemudian pertanggungjawaban legislatif kepada wakil-wakil rakyat. Nah, kekuasaan presiden sebagaimana digariskan pada pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar yang kemudian sekaligus memegang kekuasaan MPR dan DPR kemudian mesti dicabut. Nah, ini dialihkan kepada Badan Pekerja yang itu kemudian dinilai sebagai sebuah mekanisme yang jauh lebih bertanggung jawab dan kemudian menjadi masa transisi untuk menuju kepada pemerintahan yang demokratis. Nah, yang ketiga itu menolak pemerintahan yang otoriter karena semuanya tahu ini adalah penyesuaian di masa-masa awal ketika pemerintahan Indonesia mulai terbentuk dan tepatnya pada 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan manifesto politik yang berisi asas-asas dasar negara yang setelah disetujui oleh Badan Pekerja KNIP. Nah, asas-asas negara ini punya kaitan dengan seruan yang juga disampaikan oleh Syahrir, Pak, yang kemudian menolak pemerintahan yang bersifat otoriter. Nah, yang keempat, perlu kiranya untuk kemudian memelihara kemerdekaan keluar. Kita tahu bahwa masa-masa awal kemerdekaan itu Indonesia masih menghadapi upaya-upaya perebutan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah sehingga upaya untuk kemudian meyakinkan negara-negara internasional bahwa Indonesia adalah negara merdeka terus dilakukan dan penegasannya dilakukan dengan cara bahwa Indonesia bisa diambil kembali kalau kemudian mereka diserang secara militer kemudian diambil kekuasaannya dalam sebuah proses yang perang. Nah, ini yang kemudian ingin dipelihara. Nah, yang kelima, tekad untuk menjamin kebebasan ke dalam. Ini juga menjadi salah satu perhatian penting bagaimana kemudian menyiapkan negara yang baru terbentuk untuk kemudian tidak hanya berikhtiar menjadi suatu anggota United Nations yang kemudian benar-benar menyetujui Charter United Nations, akan tetapi negara kita akan melaksanakan kedaulatan rakyat dengan aturan bahwa warga negara betul-betul menjadi warga negara Indonesia yang mencintai bangsanya. Nah, yang keenam itu tekan untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, kita tahu ada sebuah transisi dari sebuah negara merdeka untuk menyiapkan bagaimana pemerintahannya menjadi transparan, menjadi baik, sehingga prinsip-prinsip good governance bisa dipenuhi. Nah, yang ketujuh membentuk sistem multipartai. Ini juga berkaitan dengan yang kedua, terkait dengan maklumat nomor X yang dikeluarkan oleh Wapres, bahwa disetujuinya pembentukan partai-partai politik atau tidak hanya satu partai politik di Indonesia. Nah, salah satu latar belakangnya memang kondisi di mana ada banyaknya politik aliran di awal-awal masa kemerdekaan, itu bisa disalurkan secara tertib dengan cara memberikan kesempatan orang-orang untuk mendirikan partai politik. Nah, makanya kemudian dibangunlah sistem multipartai. Nah, yang kedelapan menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat
Nah, ini memang cita-cita yang memang menghendaki agar bagaimana pemerintahan itu tidak lahir dari sebuah mekanisme yang ditunjuk saja, tapi memang mereka dipilih oleh rakyat dan kemudian juga mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan betul-betul menjadi wakil rakyat. Nah, yang kesembilan, pengakuan terhadap asas pemilihan yang bebas. Ini cikal bakal untuk kemudian menyiapkan sebuah proses pemilihan yang bebas dan adil, atau kemudian pemilihan yang bebas dan melibatkan warga masyarakat. Nah, nah lanjut kemudian kepada Halo, Pak. Halo, ya Pak, Pak. ya Pak. Sebelum kamu berlanjut, saya mau komentar dikit ya. Boleh Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat 9 langkah menuju pemerintahan konstitusional yang dirumuskan oleh Bang Buyung ini sebetulnya saat itu mencerminkan atau respon dari proses politik yang terjadi di awal-awal kemerdekaan. Ya. Ketika pemerintahan di Jogja itu kan sempat muncul gagasan partai tunggal. Iya, betul. Jadi semua pemimpin bangsa ini menyadari, para penggerak kemerdekaan ini menyadari bahwa masyarakat politik kita ini sangat plural. Oleh karena itu, kalau Soekarno itu mengeluarkan gagasan partai tunggal, harus disatukan ini biar kompak, biar kuat nasionalisme kita demi mempertahankan republik yang baru lahir. Gagasan partai tunggal ini kemudian disambut hangat oleh banyak kalangan ya, termasuk Tan Malaka, termasuk militer. Militer itu melihat gagasan ini sebagai sesuatu yang positif buat mempertahankan kemerdekaan. Tapi di sisi lain, respon dari Syahrir, Hatta itu berbeda. Ya. Justru perbedaan inilah yang harus dikanalisasi dalam bentuk partai-partai. Makanya kemudian kan keluar maklumat nomor X itu ya. Jadi ini sebetulnya pertarungan gagasan di antara para pendiri bangsa. Tapi kemudian Soekarno menyadari bahwa gagasannya tidak diterima, makanya dia memberi keleluasaan kepada Hatta dan Syahrir untuk mengeksplorasi ide-ide multi partai ini. Betul. Jadi dari sinilah sebetulnya kita tahu kemudian beberapa tahun kemudian kan tahun 59 kan Soekarno mengeluarkan dekret. Ya. Tahun 59 itu kan sebetulnya itu pertarungan gagasan yang sudah mewujud di awal kemerdekaan. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi pada saat pembentukan PNI kemudian menjadi PNI baru, itu kan juga sebetulnya isu ini yang kental sekali gitu. Makanya cuman yang patut kita hargai kan bagaimana pertarungan gagasan ini tidak sampai menimbulkan perpecahan. Ya, jadi Soekarno, Hatta, Syahrir, kamu punya gagasan seperti itu dan sepertinya didukung banyak kalangan, silahkan kamu eksplorasi sehingga kemudian muncullah sistem multipartai, pemerintahan parlementer itu meskipun perwakilan partai yang duduk di kabinet di BPNIP itu hanya ditunjuk ya, tapi ini sebuah embrio awal dari sistem pemerintahan parlementer. Ya. Oke, Pak Telat. Oke, makasih Pak Didi. Tadi ya ada perdebatan soal bagaimana kemudian awalnya adanya partai tunggal, kemudian sampai kepada lahirnya banyak partai sebelum masa-masa persiapan menjelang pemilu 55. Nah, saya lanjutkan kemudian teman-teman, karena memang kita atau para pendiri bangsa menginginkan negara Indonesia itu menjadi negara yang demokrasi, yang konstitusional, maka penting kemudian untuk merujuk bagaimana perjalanan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kita tahu pernah ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang sebetulnya kalau dilihat dari konteks zamannya memang konstitusi yang memang diberlakukan untuk situasi-situasi yang memang tidak normal saat itu, ada di masa pergolakan pada masa-masa awal kemerdekaan. Nah, saya kerucutkan bagaimana periode
pemberlakuan konstitusi ini, lalu sejauh mana konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku ini mengatur terkait dengan kepemiluan. Nah, pertama, konstitusi yang berlaku di Indonesia itu kita semua tahu, Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh BPUPK, yang kemudian mulai disahkan dan mulai berlaku pada 18 Agustus 1945. Nah, ini berlaku sekitar 4 tahunan ya, karena mulai pada 1949 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian Konstitusi RIS berlaku sampai 1950, ini sepertinya ada koreksi sedikit, bukan Juli 1955 tapi 50. Karena 5 Juli 1950 itu mulai berlaku UUDS 1950. Nah, kemudian dari 1950 sampai 5 Juli 1955 itu berlaku UUDS 1950 yang kemudian dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1955. Nah, ini periodisasi yang kemudian berlaku di konstitusi kita sebelum konstitusi amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disusun di masa-masa awal kemerdekaan berlaku cukup panjang setelah dikeluarkannya Dekret Presiden sampai kemudian dilaksanakannya amandemen konstitusi di awal reformasi sepanjang tahun 1999 sampai 2002. Nah, bagaimana kemudian pengaturan pemilu di Konstitusi Indonesia sebelum amandemen? Konstitusi Indonesia sebelum amandemen artinya ada 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS 1949, dan juga UUDS 1950. Nah, kalau kita lihat dan cermati, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan tidak ada mengatur hal yang spesifik atau eksplisit terkait pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya mengatur tentang susunan dan kedudukan DPR, itu kemudian juga diamanatkan, diatur lebih lanjut melalui undang-undang di dalam pasal 19 ayat 1. Nah, kalau di dalam Konstitusi RIS 1949, terdapat beberapa pasal yang memberikan pengaturan tentang pemilu. Nah, saya kutip dan dicantumkan juga di dalam slide ini, Bapak Ibu semua bisa lihat, ada pasal 34 Konstitusi RIS, itu mengatur terkait dengan asas pemilihan. Asas pemilihan itu sebetulnya hampir mirip juga dengan asas yang sudah ada di dalam pasal 22E ya di Undang-Undang Konstitusi kita sekarang, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hanya beberapa penyesuaian kalimatnya saja yang agak berbeda. Tapi secara prinsipal asas ini hampir mirip sebetulnya dengan apa yang ada di dalam Konstitusi RIS, khususnya pasal 34. Kemudian di pasal 111 itu mengatur soal waktu pelaksanaan pemilunya. Nah, lalu kita bergeser ke ketentuan pemilu di dalam UUDS 1950. Kalau kita lihat di dalam UUDS 1950 itu agak lebih banyak dan eksplisit mengatur hal-hal terkait dengan kepemiluan. Misalnya pasal 35 itu mengatur juga soal asas-asas pemilu. Pasal 35 ini hampir sama persis bunyinya dengan pasal 34 di Konstitusi RIS 1949, mengatur terkait dengan asas-asas pemilu. Kemudian pasal 135 ayat 2 itu mengatur tentang pemilihan anggota konstituante, dan pasal 57 mengatur tentang pemilihan anggota DPR, pasal 60 Undang UUDS 1990 itu mengatur tentang syarat anggota DPR, pasal 135 ayat 2 mengatur tentang pemilihan anggota konstituante, pasal 23 ayat 1 mengatur hak untuk dipilih dalam pemilu, dan pasal 35 seperti yang tadi disampaikan mengatur soal asas dan prinsip-prinsip pemilu. Jadi konstitusi RIS dan UUDS pasal-pasalnya agak jauh lebih banyak daripada konstitusi kita sekarang. Nah, bagaimana kemudian pengaturan pemilu di Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? Kita tahu setelah runtuhnya rezim Orde Baru, kemudian dilaksanakan amandemen konstitusi mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Ada banyak sekali hal-hal yang diamandemen, dan Undang-Undang Dasar setelah amandemen itu menghasilkan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur terkait dengan kepemiluan. Saya cantumkan beberapa. Pertama misalnya pasal 2 ayat 1 mengatur tentang pemilihan MPR,
kemudian pasal 6A ayat 1 mengatur tentang pencalonan presiden, kemudian juga ada soal pencalonan presiden, pasal 18 ayat 3 mengatur soal DPRD provinsi dan kabupaten kota, kemudian pasal 18 mengatur soal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, kemudian ada pasal 22E yang kita tahu semua itu bab khusus tentang pemilu yang terdiri dari 6 ayat. Nah, itu tadi periode konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, kemudian materi-materi muatan yang berkaitan dengan kepemiluan yang ada di dalam konstitusi. Nah, saya langsung masuk saja kepada bagaimana pelaksanaan pemilu 1955 di Indonesia. Mungkin tidak akan tergambar secara utuh ya, semua hal yang berkaitan dengan pemilu 1955, tapi kalau Bapak Ibu ingin menelusuri lebih banyak dan jauh lebih detail tentang pemilu 55, saya dan pernah baca buku pemilu 55 yang ditulis oleh Herbert Fate ya, seingat saya itu lebih dalam membahas pemilu 55, dan juga ada yang terbaru buku yang ditulis oleh Profesor Topo Santoso dan Bu Ida Budiati, itu membahas semua fase pemilu Indonesia secara agak lebih detail. Jadi kalau memang ingin tahu lebih banyak bisa menelusuri referensi-referensi tersebut. Saya cantumkan beberapa hal saja dalam paparan ini karena juga waktunya terbatas. Pertama, soal landasan hukum pemilu 55 itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Mungkin bisa dikatakan sebagai undang-undang pemilu pertama di Indonesia. Nah, yang menariknya pemilu 55 ini disebutkan tujuan utamanya di dalam pidato kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 54, bahwa tujuan utama pemilu 55 itu adalah memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar yang tetap. Jadi Presiden Soekarno pun pada tahun 1954, karena saat itu berlaku UUD 50, menghendaki adanya sebuah undang-undang dasar yang tetap yang akan disusun oleh anggota konstituante yang pemilihannya dilakukan melalui sebuah proses pemilihan umum. Pemilu 55 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia yang anggotanya paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi Panitia Pemilihan Indonesia ini juga terdiri dari tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kabupaten. Kalau yang PPI provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, PPI di tingkat kabupaten dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Nanti akan ada kelas khusus atau sesi khusus dari kelas virtual ini yang membahas tentang kelembagaan. Nanti kita bisa jauh lebih dalam lagi soal ini. Nah, kemudian pemungutan suara dilaksanakan pada 29 September 55 untuk pemilihan DPR, dan anggota konstituante atau pemilihan anggota konstituante dilaksanakan 15 Desember 55. Jumlah pemilih yang didaftar waktu itu sekitar 43 juta orang. Partisipasi pemilihnya relatif cukup tinggi di pemilu 55, 87,65%. Syarat memilih adalah sudah berusia 18 tahun, jadi berbeda dengan pengaturan sekarang. Konteks sudah atau pernah kawinnya juga sudah ada ternyata sejak pemilu 1955. Angkatan perang dan polisi diberikan hak pilih pada pemilu 1955. Kemudian kursi DPR yang diperebutkan dalam pemilu 55 sebanyak 257 kursi. Tapi ada anggota DPR yang diangkat, 6 mewakili golongan Tionghoa, 3 mewakili golongan Arab, dan 3 mewakili golongan Eropa. Jadi total kursi DPR-nya menjadi 272 kursi. Nah, apa catatan-catatan penting di pemilu 1955? Ada persoalan dana kampanye yang juga sebetulnya sudah mulai muncul di pemilu tahun 1955. Jadi catatan Herbert Fate itu mengatakan pemanfaatan dana kampanye dari anggaran-anggaran kementerian itu juga sudah terjadi ternyata di 1955, khususnya bagi partai politik yang duduk di kabinet parlementer saat itu. Artinya penyalahgunaan anggaran-anggaran negara atau anggaran-anggaran yang sebetulnya dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, tapi kemudian digunakan untuk proses kepentingan kontestasi pemilu juga sudah terjadi di pemilu 55, dan itu menguntungkan mereka-mereka yang duduk di kursi-kursi kekuasaan. Beberapa kabupaten tidak bisa melaksanakan pemilihan
pada 29 September 1955 karena persoalan komunikasi dan administrasi, serta munculnya beberapa gangguan-gangguan keamanan. Karena ini masih masa pergolakan, sehingga ada gangguan-gangguan keamanan yang itu berdampak juga terhadap penyelenggaraan pemilu. Intimidasi pemilih juga terjadi di pemilu 55. Jadi ada dua persoalan yang sebetulnya sudah terjadi di sejak awal pemilu pertama sekali, yaitu persoalan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, dan kemudian juga soal intimidasi pemilih. Itu masih terjadi juga sampai pemilu kita yang terakhir pun. Nah, tetapi di tengah perbedaan ideologi yang masih sangat tajam dan stabilitas sosial politik yang belum terjaga, pemilu 55 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante di Indonesia. Dan inilah kemudian pemilu pertama yang diselenggarakan oleh negara Indonesia merdeka. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hasil pemilu 55, Bapak Ibu semua. Saya coba membaginya dengan aliran-aliran politik dari partai-partai yang mengikuti kontestasi pemilu 55 waktu itu. Faith di dalam buku Pemilihan Umum 1955 di Indonesia itu, yang dia tulis pada 1999, ada partai politik dengan aliran nasionalis, itu ada sekitar 5 ya, partai politik dengan aliran nasionalis, mendapatkan total 66 kursi. Kemudian aliran politik Islam sebetulnya jadi pemenang di pemilu 1955 yang terdiri dari 5 partai politik juga, tapi akumulasi kursinya ada sekitar 115 kursi. Kemudian aliran politik komunis mendapatkan akumulasi 40 kursi, kemudian sosialis 5 kursi, Kristen atau Katolik 14 kursi. Jadi ini potret dari hasil pemilu 55 yang kemudian coba dikelompokkan berdasarkan aliran politik dari masing-masing partai politiknya, dan peringkat pertama atau akumulasi kursi yang dimenangkan itu dimenangkan oleh partai politik dengan aliran Islam, kemudian kelompok nasionalis, kemudian yang keempat kelompok komunis, kelompok Kristen Katolik, yang terakhir kelompok sosialis. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, dalam setiap paparan dari sebuah proses pelaksanaan pemilu dalam konteks sejarah kita, Pak Didi akan berikan konteks analisis politiknya dari regulasi-regulasi yang muncul maupun analisis politik dari hasil pemilunya. Silakan Pak Didi. Oke, terima kasih Fat. Kawan-kawan, kita tahu ketika Republik ini diproklamasikan, itu dengan serta-merta terjadi istilahnya perlucutan senjata Jepang, tapi kemudian diikuti oleh pasukan sekutu yang mau masuk, dan kita tahu kemudian Belanda sebetulnya pengen masuk lagi. Oleh karena itu terjadi perang kemerdekaan. Nah, di perang kemerdekaan itulah situasi politiknya memang sangat rumit. Faksi-faksi atau kelompok-kelompok politik tetap tumbuh, militer juga makin menguat, sehingga bagaimana menyelesaikan perang kemerdekaan ini kan selalu terjadi tarik-menarik antara kelompok Sudirman di kubu militer di satu pihak dengan kelompok sipil Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain di pihak yang lain, dan di antara mereka ini juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Ketika orang-orang sipil ini sepakat untuk berunding, itu dikecam oleh militer. Apalagi kemudian terbukti banyak hasil-hasil perundingan itu yang istilahnya dikhianati oleh Belanda lah. Sampai kemudian terjadi konferensi meja bundar di akhir tahun 1949, di mana salah satu kesepakatan pentingnya adalah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, tapi dengan syarat Belanda mengajukan model bentuk pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat, karena Belanda tahu di samping ada negara Republik Indonesia yang berbasis di Jogja saat itu, juga ada negara-negara yang katakanlah bisa dijadikan boneka oleh mereka dalam bahasa versi kita ya, versi Republik gitu. Nah, karena itu mereka menawarkan dalam bentuk federal,
dan federasi ini tentu saja dinaungi oleh Belanda ya. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 ini. Nah, yang menarik dari konstitusi RIS 1949 ini adalah untuk pertama kalinya diadopsi prinsip-prinsip pemilu demokratis. Nah, prinsip-prinsip pemilu demokratis inilah yang kemudian masuk diterima di UUDS 1950, meskipun kemudian bentuk undang-undang bentuk negaranya berbeda. Kan konstitusi RIS tentu saja Republik Serikat, tapi nggak lama, nggak nyampe setahun, kemudian beralih lagi ke negara kesatuan. Tapi beberapa prinsip pemilu demokratis itu diadopsi oleh UUDS, sehingga kemudian inilah yang menjadi pegangan oleh semua politisi, semua kekuatan politik, bahwa mau nggak mau harus segera dilakukan pemilihan umum untuk memilih awalnya sih anggota DPR, tapi kemudian mereka menyadari bahwa perlu konstitusi yang dibikin secara bersama-sama, maka pemilu itu juga harus membentuk lembaga negara yang tugas utamanya menyusun konstitusi, atau yang kemudian disebut dengan konstituante atau Dewan Konstituante itu. Nah, yang menarik dari proses ini adalah hampir semua kabinet yang terbentuk pasca berlakunya UUDS itu selalu menjadikan pemilu sebagai program utamanya. Itu kan ada beberapa kabinet itu, gonta-ganti kabinet kan sering kan. Yeah. Setiap kabinet baru menjadikan pemilu sebagai salah satu program utamanya, dan tentu saja undang-undang pemilu menjadi prioritas. Nah, artinya kabinet yang baru dan kemudian bersama parlemen saat itu selalu membahas agenda, menyusun agenda undang-undang pemilu. Nah, berkali-kali sampai kemudian baru pada zaman kabinet Burhanuddin lah itu terbentuk Undang-Undang nomor 7 tahun 53. Nah, ada beberapa menarik di undang-undang ini, beberapa ketentuan menarik selain yang sudah disampaikan oleh Fadli tadi ya. Yang pertama ini soal hak pilih. Kita sudah mengadopsi hak pilih universal ya, dan itu bahkan sudah ketika UUD 45 awal, kemudian semua konstitusi RIS dan UUDS sudah mengadopsi itu, padahal kan DUHAM itu baru muncul tahun 48. Nah, yang menarik adalah soal pengaturan hak pilih ini. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 53 itu umurnya 18 tahun. Hampir semua negara kriterianya tunggal umur. Tapi di kita ada satu kriteria lagi soal perkawinan. Sudah atau pernah nikah itu punya hak pilih. Itu dengan kata lain sebetulnya meskipun usianya belum 18 tahun, tapi kalau seseorang itu sudah nikah atau sudah pernah nikah, maka kedewasaan politiknya itu diterima. Maka dia punya hak pilih. Nah, kenapa sampai muncul rumusan ini? Ini untuk mengakomodasi aspirasi partai-partai Islam saat. Karena kalau kita bicara soal kedewasaan di hukum Islam kan selama laki-laki itu sudah balik, maka dia sudah dewasa. Selama perempuan itu sudah menstruasi, maka sudah dewasa dia. Nah, sempat terjadi perdebatan juga waktu itu sebetulnya, tapi ya kearifan para politisi itulah yang kemudian menerima ini. Dan ini yang kemudian berlanjut sampai sekarang. Sehingga yang terakhir misalnya Perludem dan beberapa kawan mencoba menggugat ini, tapi tetap aja MK bilang bahwa udah kedewasaan politik tidak hanya ditentukan oleh umur, tapi nikah dan sudah pernah nikah itu menjadi salah satu ukuran. Nah,
Yang kedua yang menarik dari hak pilih ini adalah undang-undang ini menegaskan siapapun yang dipenjara, entah dipenjara gara-gara mencuri ayam atau mencuri emas, latakan emas, siapapun yang dipenjara tidak punya hak pilih. Ini satu yang cermin dari standar moralitas tinggi politisi kita saat itu. Iya, iya. Pokoknya orang yang ada di penjara, apapun alasannya, nggak dikasih hak pilih. Di samping ada orang-orang yang memang dicabut hak pilihnya. Sementara di sisi lain, tentara tadi sudah disebut oleh Fadli, dipersilahkan untuk memilih, dan untuk pengaturan bagaimana tentara menggunakan hak pilih ini memang agak repot. Presiden sampai mengeluarkan beberapa peraturan teknis bagaimana tentara bisa menggunakan hak pilih. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, menegaskan apa yang disampaikan oleh Fadli, sebetulnya pemilu 1955 itu bagi kita itu sudah jadi mitos. Itu pemilu yang hebat, pemilu yang terbaik, pemilu yang paling demokratis, dan lain-lain lah. Padahal kalau kita mau masuk ke dalam lagi, di samping banyak kekurangan dan kelemahan, yaitu karena itu pemilu pertama ya banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, pemanfaatkan jabatan, politik uang, itu sudah tadi disebut Fatih sudah jadi isu utama, permasalahan utama saat itu, dan itu terus mengalir sampai sekarang. Nah, yang patut kita hargai adalah pemilu 55 ini kepanitiaannya terdiri atas partai-partai politik. Tapi kita tahu kedewasaan politisi saat itu memungkinkan pemilu ini bisa berjalan relatif baik dan fair, dan yang luar biasa lagi adalah antusiasme publik. Kalau kita lihat di aturan mainnya, panitia pemungutan suara yang disebut dengan PPS itu, jadi istilah PPS itu muncul pertama kali di Undang-Undang 55, itu berada di kecamatan. Sehingga waktu itu TPS itu kebanyakan ada di kecamatan. Ya bisa saja satu kecamatan itu ada 2 atau 3 TPS, tapi basis pemilihan ada di kecamatan karena waktu itu kan penduduknya masih sedikit, dan itu kan berarti jarak antara tempat tinggal dengan ibu kota kecamatan kan jauh. Tapi partisipasi pemilihnya sangat tinggi. Itu kan menunjukkan antusiasme pemilih untuk mengikuti pemilu ini, dan ini nggak terlepas dari bagaimana masing-masing partai politik itu dalam tanda petik menggerakkan masanya untuk rame-rame mengikuti pemungutan suara di TPS, sehingga angka partisipasinya sangat tinggi. Cuman sayangnya sekali lagi pemilu 55 ini awalnya kan secara politik diharapkan akan mampu menciptakan pemerintahan stabil. Karena kan sebelum pemilu 55 kan sudah sering terjadi gonta-ganti kabinet, padahal anggota kabinet, anggota parlemennya ini kan ditunjuk. Makanya itu harapannya ketika nanti benar-benar mereka dipilih oleh rakyat, maka kekuatan realnya benar-benar terpetakan di kabinet, dan diharapkan waktu itu ada kekuatan yang dominan sehingga bisa menjaga stabilitas parlemen. Tapi ternyata dari peta perolehan kursi agak jauh beda dengan model penunjukan yang sebelumnya. Hanya partainya PSI saja yang kursinya dulu banyak pada saat ditunjuk, karena memang PSI ini kan banyak orang pintar nih. Syahrir dan kawan-kawan itu kan, makanya dia bisa mendapat kursi banyak. Tapi ketika pemilu 55 kursinya berkurang drastis karena memang dukungan pemilih terhadap partai ini relatif tidak signifikan. Nah, tapi kalau kita lihat konstelasinya kan nasionalis, Islam memang secara keseluruhan ada 155 kursi.
Perbedaan antara Masyumi dan NU itu kental sekali gitu. Pada waktu pemilu mereka satu partai, tapi ketika ada di parlemen itu mereka dalam berpolitik sering berpisah. Inilah yang menyebabkan konstelasi politik hasil pemilu 55 dalam sistem pemerintahan parlementer kita hampir merata, sehingga gonta-ganti kabinet itu juga tidak terelakkan. Yang ini kemudian membuat Soekarno kira-kira bilang gini, sudah Hatta, sudah Syahrir, kau sudah saya kasih kesempatan sekian tahun untuk mengeksplorasi sistem parlementer, sistem multi partai. Ya. Sekarang gantian giliran saya. Makanya kemudian keluar dekret itu ya. 5 Juli tahun 59 yang disupport sepenuhnya oleh militer. Ya. Kalau saja militer nggak support, Soekarno saya kira nggak berani. Saya kira itu konteks politiknya, Pak. Ya, makasih Pak Didi. Tadi Pak Didi menyampaikan menarik sekali konteks politik dari hasil pemilu 55. Ternyata juga tidak mampu menghasilkan pemerintahan parlementer yang stabil, dan bahkan itu justru menggeser kemudian penyelenggaraan pemerintahan kita kembali kepada proses yang sangat tersentralistik. Baik, Bapak Ibu semua, mohon tidak menampilkan presentasi juga dan menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian proses diskusi kita bisa lebih nyaman bagi kita semua. Saya lanjutkan kemudian kepada pemilu Orde Baru, karena kita tahu semua tahun 65 muncul pergolakan politik yang luar biasa. Kemudian 66, 67, 68 mulai terjadi transisi atau pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Nah, pemilu Orde Baru pun kemudian sebetulnya berkomitmen untuk menyiapkan sebuah proses pemilihan umum. Tapi tujuan utama dari pemilu Orde Baru itu ada dua sebetulnya. Pertama, rezim Orde Baru ingin melaksanakan pemilu untuk membuktikan bahwa rezim Orde Baru setelah kejatuhan Presiden Soekarno juga dapat melaksanakan pemilihan umum. Jadi tujuan utamanya ingin menunjukkan bahwa pergantian rezim kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru ternyata juga bisa, atau di bawah kekuasaan Presiden Soeharto mereka juga bisa melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dulu ketika pemilu 55 ketika Soekarno berkuasa. Nah, yang kedua, pelaksanaan pemilihan umum pertama pada zaman Orde Baru juga memikirkan bagaimana membangun kekuatan politik untuk menguatkan kaki tangan dan fondasi kekuasaan Orde Baru. Ini yang kemudian menjadi tujuan utama dari pemilu Orde Baru. Nah, apa yang kemudian menjadi landasan hukum pemilu Orde Baru, Bapak Ibu dan teman-teman semua? Pertama, pemilu Orde Baru dilaksanakan dengan sandaran konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun pada masa awal kemerdekaan. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ini Undang-Undang Dasar yang hampir tidak memiliki ketentuan eksplisit terkait dengan pemilu. Oleh sebab itu diterbitkanlah kemudian TAP MPR nomor 11 tahun 1966 tentang pemilihan umum. Nah, ada beberapa hal yang diatur di dalam TAP MPR ini, seperti asas pemilu, kemudian waktu penyelenggaraan pemilu yang dikatakan selambat-lambatnya dilaksanakan pada 5 Juli tahun 1971. Nah, yang lain kemudian sebagai landasan hukum juga dikeluarkan TAP MPRS nomor 22 tahun 66 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Di dalam konsideran menimbang TAP MPR ini disebutkan bahwa anggota lembaga permusyawaratan atau perwakilan yang akan dipilih melalui pemilu harus diisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa, dan golongan karya. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang nomor 15 tahun 69 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Jadi ini dua undang-undang yang secara berkata di masa-masa awal kekuasaan rezim Orde Baru untuk menyiapkan penyelenggaraan pemilu pertama di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Nah,
Di dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69 ini, pada poin B ada hal yang menarik yang disebutkan bahwa pemilihan umum bukan sekedar bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kewenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang jiwa semangat Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya memang tujuan pemilunya untuk mewujudkan kemenangan bagi Orde Baru, dan ini disebutkan secara eksplisit di dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 69. Nah, pelaksanaan pemilu Orde Baru secara keseluruhan, kalau kita total itu terjadi 6 kali pemilu sepanjang Orde Baru. Pemilu pertama, pemilu 1971, kemudian yang kedua itu pemilu tahun 1977, ini yang kemudian di beberapa diskusi kita akhir-akhir ini juga sempat mencontohkan, ternyata ada praktik, ada penundaan penyelenggaraan pemilu, karena harusnya pemilu kedua itu kan tahun 1976, tapi dilaksanakan 77. Kemudian pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, dan terakhir pemilu tahun 1997. Jadi ada 6 kali pemilu sepanjang Orde Baru. Dari 6 kali pemilu tersebut, 6 kali pemilu sepanjang Orde Baru, hanya pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik. Selebihnya, pemilu Orde Baru itu hanya diikuti oleh 3 partai politik saja. Jadi kalau kita lihat ke belakang, peserta pemilu tahun 1971 itu adalah Golkar sebagai penopang utama kekuatan politik Orde Baru. Kemudian ada PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik. Nah, setelah pemilu tahun 1971, PNI, Parkindo, Murba, IPKI, dan Partai Katolik ini bergabung menjadi satu, yaitu PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Nah, berikutnya pemilu 71 juga diikuti oleh Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Nah, setelah pemilu 1971, keempat partai ini bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hingga pemilu 1997, hanya ada 3 peserta pemilu. Jadi, Golkar, PDI, dan P3. Hanya pemilu 71 saja, sekali lagi, yang kemudian diikuti oleh lebih dari 3 partai politik sepanjang pemilu Orde Baru. Nah, pemilu Orde Baru dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pimpinan Presiden. Untuk teknisnya dilaksanakan atau dibentuk lembaga pemilihan umum yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Unsur-unsurnya ada Mendagri, kemudian Dewan Pimpinan LPU diisi oleh Menteri dan Panglima ABRI, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan yang terdiri dari Menteri Kehakiman, ABRI, dan Wakil Parpol peserta pemilu. Jadi secara keseluruhan sebetulnya lembaga pemilihan umum ini diisi oleh pemerintahan atau organ-organ pemerintahan yang sedang berkuasa, dan kemudian ditambah dengan perwakilan parpol peserta pemilu. Jadi inilah kemudian yang menjadi instrumen penyelenggaraan pemilu sepanjang Orde Baru. Nah, pelaksana pemilu Orde Baru, usia pemilih 17 tahun atau kawin, jadi sudah diturunkan dari pemilu 55 yang tadi 18 tahun, kemudian diturunkan menjadi 17 tahun. Terdapat larangan eksplisit bagi bekas anggota PKI maupun bekas anggota organisasi masanya. Warga negara yang berstatus sebagai angkatan bersenjata tidak memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita bandingkan dengan pemilu 55 berbeda dengan signifikan. Misalnya pemilu 55 angkatan bersenjata itu diberikan hak pilih, meskipun tadi ada beberapa problem yang disampaikan oleh Pak Didi, tapi di pemilu Orde Baru ABRI sudah tidak lagi memiliki hak pilih. Nah, ini partisipasi pemilih sepanjang pemilu Orde Baru, Bapak Ibu semua. Dari 6 kali pemilu Orde Baru, itu persentase partisipasi pemilihnya tidak pernah kurang dari 90%. Persentase yang tinggi terjadi di pemilu Orde Baru pertama, pemilu 1971, di mana persentase partisipasi pemilihnya mencapai 93%. Kemudian turun hanya 3% di pemilu 77, dan di pemilu 87 mencapai angka 91% lagi, dan di pemilu 92-97 angka persentase partisipasi pemilihnya konsisten di angka 90%. Jadi sangat tinggi sebetulnya kalau kita lihat di persentase pemilih. Nanti konteks politiknya sekali lagi Pak Didi akan memberikan paparan.
Nah, apa catatan pemilu di dalam pelaksanaan di Orde Baru? Pertama, penyelenggara pemilunya tidak netral. Nah, nanti kita akan bahas khusus soal ini. Kemudian, sepanjang pemilu Orde Baru, banyak sekali anggota DPR yang tidak berasal dari daerah pemilihannya. Akibatnya, ini menimbulkan representasi yang betul-betul tidak utuh. Kalau kita lihat dan kita kaitkan dengan konteks hari ini sebetulnya juga banyak sekali terjadi. Di mana banyak anggota-anggota DPR yang sebetulnya tidak mewakili daerah asal-usulnya, tapi mewakili daerah yang sebetulnya dia pun mungkin bahkan tidak tahu atau tidak mengenali secara utuh daerah tersebut. Jadi ada beberapa konteks pemilu yang hari ini terjadi dan itu ternyata sudah berulang terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Setiap calon anggota DPR dan DPRD harus memasuki fase penelitian khusus atau litsus. Jadi tahapan litsus ini dilakukan oleh LPU yang dioperasionalkan oleh ABRI yang menjadi petugas pelaksanaan pemilu untuk mengidentifikasi satu persatu setiap calon anggota DPR dan DPRD. Pemerintah muncul sebagai unsur tambahan yang menjembatani hubungan antara wakil dengan pemilih. Padahal dalam sistem proporsional murni hubungan ini hanya dimungkinkan melalui partai politik. Jadi intervensi pemerintah sangat kuat dan dominan sekali. Terhadap wakil rakyat yang dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah digunakan lembaga recall, yaitu penarikan kembali mereka dari status wakil rakyat. Kalau kita lihat konteks hari ini juga masih terjadi. Bahkan lebih vulgar kalau kita lihat di dalam konteks pemilu 2019 dan fenomena yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Nah, Bapak Ibu semua, ini hasil pemilu Orde Baru. Kalau kita lihat pemilu 71, kemudian pemilu 77, pemilu 82, pemilu 87, 92 dan 97. Golkar menjadi yang sangat dominan dan suaranya selalu di atas 60%. P3 dan PDI bergantian menempati posisi kedua dan ketiga di dalam proses pemilu. Cuma di pemilu 1997 suara PDI turun sangat signifikan, hanya mendapatkan 11 kursi di parlemen karena ada perselisihan atau persengketaan di internal partainya ketika itu. Nah, itu capture sederhana terhadap pemilu Orde Baru. Silakan Pak Didi ingin memberikan konteks politik terhadap pengaturannya maupun terhadap praktik-praktik menarik secara pelaksanaan pemilu Orde Baru yang dilakukan 6 kali sejak Orde Baru mulai berkuasa sampai akhir kekuasaannya di 1998. Terima kasih. Ketika rezim militer Soeharto dan kawan-kawan berhasil menumbangkan rezim Soekarno, mereka memiliki 4 paling enggak problem serius, ya, tantangan serius. Pertama, butuh legitimasi politik. Yang kedua, menjaga integrasi nasional. Yang ketiga, ekonomi, ya. Ini sebetulnya problem pertama malah, ya, ekonomi. Dan yang keempat, tentu saja mempertahankan eksistensinya sendiri. Nah, atas 4 tantangan inilah maka militer saat itu menyelenggarakan pemilu untuk mendapatkan legitimasi politik. Nah, sebetulnya dalam rangka menjaga integrasi nasional, mereka berkeyakinan bahwa pemilu proporsional itu akan menyulitkan bagaimana mereka rezim ini mengendalikan, mengontrol seluruh wilayah republik. Sebab proporsional kan membiarkan partai-partai tumbuh sehingga tercipta multipartai. Makanya Sesquad saat itu sebagai think-tanknya militer, yang dimana bergabung para pemikir-pemikir dari UI saat itu merekomendasikan pemilu mayoritarian atau yang disebut dengan pemilu distrik. Nah, tapi usulan pemilu distrik ini ditolak mentah-mentah oleh partai. Dan ini problem serius karena partai meskipun sudah lama nggak ikut pemilu, tapi kan basis masanya itu kan masih utuh. Kecuali PKI tentu saja.
Soekarno, partai memang memang nggak ada pemilu, tapi kan aktivitas politik dalam bentuk pengumpulan massa, dalam bentuk kaderisasi itu dipersilahkan, didukung, didorong, bahkan difasilitasi oleh negara, sehingga basis massa partai-partai yang ada saat itu sangat sangat kuat. Makanya rezim militer tidak bisa serta-merta menolak kehendak partai untuk tetap mempertahankan pemilu proporsional. Jadi pertarungan, perdebatan yang cukup lama, di satu pihak militer pengen pemilu mayoritarian atau pemilu distrik itu, di lain pihak partai-partai ingin proporsional. Nah, akhirnya lah karena perdebatan lama, kemudian muncul apa yang disebut dengan konsensus nasional. Konsensus nasional itu isinya dua. Satu, tentara tetap mau menerima sistem proporsional, sebagaimana saya sebutkan yang pertemuan sebelumnya. Yang kedua, sebagai kompensasinya, tentara dapat kursi gratis di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi ini sebetulnya bentuk dari kompromi antara partai dan dengan militer, kursi gratis yang sampai yang dulu kita kenal di zaman Orde Baru itu bentuk kompromi. Yang kedua, demi menjaga integritas nasional, integrasi nasional, ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, ini sejalan dengan kepentingan partai juga, pemilu itu dilakukan bareng. DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilakukan bersamaan, sebab bagi rezim militer, kalau pemilu itu dilakukan bareng, maka untuk mensentralisasi kekuasaan itu lebih gampang. Karena asumsinya kalau pemilu dilakukan bareng, maka kemenangan partai itu hampir sama. Kalau partai A menang di level nasional, maka di level provinsi, kabupaten, kota juga akan menang. Karena ada kesamaan kesamaan perilaku pemilih. Apalagi waktu itu disepakati proporsional daftar tertutup, sehingga orang pilih partai. Kalau pemilih itu milih nasional Partai Golkar, maka dengan sendirinya untuk pemilihan provinsi, kabupaten, kota juga akan milih Golkar. Hanya ada beberapa perkecualian memang. Misalnya di Sampang itu atau di Aceh misalnya, itu P3 masih bisa menang. Tapi itu hanya untuk di beberapa daerah saja. Tapi secara umum hampir sama. Yang kedua yang dilakukan oleh rezim militer kemudian adalah memaksa partai-partai ini bersatu. Istilahnya fusi. Jadi tadi disebut beberapa partai bergabung menjadi PDI, beberapa partai yang lain bergabung menjadi P3. Nah, itu adalah bagian dari usaha pemerintah Orde Baru untuk menjaga integrasi nasional yang pada saat yang sama sebetulnya menjaga kepentingan politiknya. Karena sentralisasi bisa dilakukan, politik sentralisasi bisa dilakukan, partai-partai bisa dikendalikan, sehingga kemudian Golkar, dia hanya mendorong Golkar aja, sehingga Golkar itu kemudian menjadi partai tunggal. Kan kalau menurut teorinya siapa itu, Sartori itu kan sistem kepartean itu ada yang tunggal, ada yang bipartai, multipartai moderat, multipartai nasional. Manakala parlemen dikuasai oleh 50% lebih satu partai, itu partai tunggal. Tapi kalau 70 atau 80 partai kursi dikuasai oleh dua partai, itu sistem dua partai. Gitu. Demikian seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern politik pemerintah Orde Baru, sehingga mereka bisa bertahan sampai tahun 30 tahun lah. Dengan tentu saja mereka selalu beralasan bahwa stabilitas sentralisasi ini diperlukan untuk menjaga pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi tidak mungkin jalan tanpa stabilitas. Itu argumentasi yang cukup masuk akal, dan itulah yang diminta oleh para pemikir ekonomi saat itu. Stabilkan dulu
Republik ini, baru mikir pembangunan. Tanpa stabilitas nggak mungkin pembangunan. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sejak tahun 1982 itu muncul lembaga tambahan namanya pengawas pemilu. Nah, kenapa munculnya tahun 82? Karena pemilu 77 itu pemilu paling krusial pada zaman baru, Orde Baru. Karena pemilu inilah yang untuk pertama kalinya dikritik keras oleh mahasiswa. Makanya kan kemudian muncul istilah gerakan mahasiswa 78. Itu sebetulnya awalnya dari 77 menjelang pemilu, kemudian membesar tahun 78 pada saat sidang MPR, yang intinya Soeharto harus mundur. Nah, salah satu kritik mahasiswa saat itu adalah pemilu 77 itu sangat kentara sekali, bagaimana aparat militer, bagaimana panitia pemilu, bagaimana Pemda memenangkan Golkar. Tidak netral itu sangat menonjol sehingga menjadi isu besar. Ngapain pemilu MPR DPR tidak legitimate karena pemilunya curang, karena pemilunya hasilnya dimanipulasi dan lain-lain. Nah, untuk meredakan itu, merespon tuntutan itu, maka menjelang pemilu 82, undang-undang ini diubah, dimasukkanlah unsur pengawas pemilu. Nah, dalam perjalanan tujuannya sih memang untuk itu tadi, untuk menjaga netralitas, mengawasi pelanggaran dan lain-lain. Tapi dalam perjalanannya kemudian pemilu 82, 87, 92, 97 justru kehadiran pengawas ini untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh non-partai Golkar, tapi pada saat yang sama digunakan untuk menolak pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan yang dilakukan oleh Golkar dan teman-temannya. Kenapa demikian? Dari berbagai kasus menunjukkan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh Golkar, aparat pemerintah dan lain-lain, itu prosesnya tidak jelas. Tapi begitu ada orang P3, unsur-unsur PD melakukan pelanggaran, mereka harus segera diproses. Saya ingat persis di kampung saya waktu itu ada aktivis P3 sampai dipukulin oleh polisi, oleh tentara, gara-gara dia memasang spanduk, bukan spanduk sih, poster itu, mungkin istilahnya di luar jadwal ya, di luar. Nah, tapi kalau yang partai lain melakukan, partai Golkar melakukan, itu nggak diapa-apakan. Sehingga kemudian kalau kemudian ada yang komplain, ini terjadi banyak pelanggaran. Oh, angkanya Panwas sudah kita proses, nggak terjadi pelanggaran kok. Jadi justru kehadiran Panwas untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Golkar. Gitu. Nah, unsurnya waktu itu Panwas kan partai politik, peserta pemilu, kemudian kejaksaan, kepolisian dan koram militer ya. Itu disebutkan di undang-undang. Nah, tentang pemilihnya yang menarik dari pemilu Orde Baru adalah ketentuan kalau sebelumnya kan siapapun yang masuk penjara itu nggak punya hak pilih. Kalau di pemilu Orde Baru itu mereka yang dipenjara dengan ancaman hukuman 5 tahun itulah yang nggak punya hak pilih. Ya seperti sekarang ya, seperti sekarang lah. Orang yang ancaman penjaranya kurang dari 5 tahun dimaafkan. Dan yang ketiga yang terkait dengan urusan ini adalah soal pencalonan. Mekanisme litsus itu disadari atau tidak sebetulnya kita teruskan. Banyak ketentuan-ketentuan administrasi di pemilu 99 dan pemilu pasca perubahan UUD 45 itu yang muncul lagi. Misalnya sebagai contoh lah ya, syarat kesehatan. Syarat kesehatan kan sebetulnya sederhana saja. Kalau ada dokter bilang bahwa si A ini sehat, ya udah selesai. Tapi kan ini enggak. Harus ada kesehatan ini, kesehatan itu, harus tes ini, tes itu. Ini sebetulnya sisa-sisa dari Orde Baru yang dulu gemar melakukan letsus.
apalagi untuk kepala daerah, presiden, bupati, wali kota, kan agak aneh di Republik ini, di tempat lain nggak ada. Untuk memenuhi syarat kesehatan harus dibikin tim khusus di rumah sakit bersama KPU. Kan ini nggak menunjukkan ketidakpercayaan kepada dokter. Kalau dokter sudah bilang bahwa orang ini sehat, mestinya diterima dong. Tidak harus melakukan tetek bengek nggak karu-karuan yang kalau untuk di pilkada dan pilpres kan itu anggarannya gede buat negara. Tapi kalau untuk pilek kan yang dibebani kan calegnya. Bayangkan Anda caleg yang di sebuah kabupaten di Papua sana, dia harus pergi ke pusat kota naik pesawat dan lain-lain hanya untuk mendapat surat keterangan sehat. Ini sebetulnya sisa-sisa dari Orde Baru, termasuk sisa Orde Baru yang lain yang memang bagaimana saya sebutkan adalah menyatukan pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dalam satu kesatuan nafas gitu. Ini sebetulnya karena ini memang menguntungkan partai. Jadi selama 5 tahun dia hanya bekerja sekali, sehingga ya, model ini yang terus dipertahankan. Jadi banyak hal-hal yang dari Orde Baru yang kita kecam dulu, tapi ternyata masih kita warisi. Meskipun hal itu bikin repot kita, tapi ya karena semangatnya kadang-kadang juga nggak masuk akal kan semangatnya. Kita pengen mendapatkan anggota dewan yang benar-benar sehat, tapi kenyataannya banyak orang nggak sehat juga yang masih jadi diterima. Gitu. Persoalannya bukan sehat nggak sehat, persoalannya kan pada ya sejauh pemilih itu menyukai dia, mestinya juga nggak ada masalah. Jadi menurut saya sih surat keterangan dokter aja juga cukup untuk syarat kesehatan itu. Jadi begitu beberapa hal yang masih kita warisi dari Orde Baru. Ya, Pak Levan. Ya, makasih Pak Didi. Ya, menarik tadi ternyata ada beberapa konteks pemilu yang sebetulnya sudah didesain dalam masa awal-awal reformasi, bahkan konteks penyelenggaraan pemilu kita hari ini misalnya ternyata itu merupakan praktik yang sudah dilaksanakan sejak pemilu Orde Baru, soal penelitian khusus untuk beberapa aspek, kemudian penyatuan pemilu DPR dan DPRD. Makanya perlu pemilu serentak lokal kayaknya ya, Pak Didi ya. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu dan teman-teman, mudah-mudahan tidak terlalu panjang molornya. Setelah Orde Baru runtuh, kemudian muncullah tuntutan untuk menyegerakan penyelenggaraan pemilu dari hasil pemilu 1997. Makanya pemilu 1997 baru 2 tahun setelahnya dilaksanakan kembali pemilu 99. Ini adalah pemilu pertama di tengah euforia reformasi yang luar biasa. Presiden Habibie mengajukan paket undang-undang politik yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2, 3, 4 tahun 1999. Beberapa orang mengenal ini dengan paket Undang-Undang Ji Samsu katanya. Undang Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 tahun 99. Ini adalah undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang parpol, dan undang-undang tentang susduk. Setelah Presiden Habibie mengajukan 3 RUU tersebut ke DPR, kemudian keluar TAP MPR Nomor 14 tahun 98, yang merupakan perubahan TAP MPR Nomor 3 tahun 1988 tentang pemilihan umum. Ada beberapa hal penting yang diatur. Pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharto dikehendaki untuk sesingkat mungkin, di mana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999. Jadi memang awal secara hukum, kemudian pergeseran waktu pemilu untuk dipercepat itu muncul di TAP MPR nomor 14. Nah, yang kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya yang hanya menyebutkan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terdapat asas yang demokratis, asas jujur, dan adil dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Yang keempat, peserta pemilu tidak hanya 2 partai politik dan 1 golongan, tapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kelima, penyelenggara pemilu adalah salah satu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan pengawas pemilu yang mandiri. Ide untuk kemudian lahirnya sebuah lembaga pemilu yang bebas dan mandiri yang kemudian diperbincangkan dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya berasal dari TAP MPR ini, meskipun diskursusnya sebetulnya itu sudah sangat panjang. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilu 99? Ada beberapa hal yang dicatatkan dalam proses diskusi kita pada siang hari ini. Pemilu 99 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas 5 orang wakil pemerintah dan 1 orang wakil dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum. Peserta pemilunya ada 84 partai politik dan ada 27 parpol yang tidak dapat kursi di DPR waktu itu. Nah, karena penyelenggara pemilunya juga terdiri dari perwakilan masing-masing partai politik peserta pemilu, maka tantangan yang paling berat sebetulnya ketika penyelenggaraan pemilu 99 itu adalah penyelenggara pemilunya menjadi sangat banyak. Karena setiap parpol punya perwakilan menjadi anggota penyelenggara pemilu. Sehingga sulit terjadinya kesepakatan dan pengambilan keputusan yang cepat di lembaga penyelenggara pemilu, karena friksi di dalam tubuh KPU atau friksi di dalam tubuh KPU karena banyaknya anggota KPU yang kemudian berasal dari perwakilan partai. Pemilu 99 juga menarik karena pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara pemilih yang aktif untuk kemudian mendaftarkan dirinya. Kemudian dalam proses perjalanan pendaftaran pemilih itu, penyelenggara pemilu sadar ternyata tidak banyak pemilih yang mau aktif mendaftarkan dirinya. Akhirnya di tengah proses mekanisme itu diganti sehingga pada akhirnya petugas juga yang kemudian melakukan pendaftaran. Nah, ini hasil pemilu 99. Mati itunya, PowerPoint-nya mati ya. Oh, sebentar, Pak. Sebentar. Sudah hidup lagi? Sudah. Oke. Nah, ini hasil pemilu 99, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada 21 partai politik yang mendapatkan kursi, sementara peserta pemilunya ada 48. Seperti yang tadi disampaikan, ada 27 partai yang tidak mendapatkan kursi. Pemilu 99 tanpa ambang batas parlemen, makanya ada beberapa partai politik yang kemudian mendapatkan hanya 1 kursi di parlemen. Pemenangnya adalah PDIP, kemudian peringkat kedua Golkar, dan peringkat ketiga ada P3. Muncul beberapa partai politik baru yang kemudian dimotori oleh beberapa aktor-aktor reformasi seperti PAN, kemudian PKB, Partai Keadilan, PBB, dan beberapa partai politik lainnya. Nah, itu beberapa catatan di pemilu 99, Pak Didi, silakan. Oke, ya, saya memberikan beberapa hal saja. Yang pertama, mengulang lagi kejadian di awal Orde Baru, sebetulnya tim yang dibikin oleh Presiden Habibie, waktu itu tim 11 kalau nggak salah, yang dipimpin oleh Pak Profesor Rias Rasyid, itu pada saat mengajukan RUU Pemilu, menawarkan sistem distrik yang sudah agak dimodifikasi, jadi tidak sepenuhnya satu distrik satu kursi gitu, tapi ada beberapa modifikasi. Tapi lagi-lagi ini ditolak oleh Golkar waktu itu nggak menolak sebetulnya. Ya tentu saja Golkar nggak menolak karena dia kekuatan dominan kan. P3 dan PDI yang ada di DPR menolak keras. Yang lebih keras lagi adalah partai-partai baru. PAN paling keras saat itu. Saya waktu itu sudah mengikuti proses pembahasan ini, undang-undang ini. PAN sangat keras. Demikian juga PKB. Partai-partai baru semua menolak usulan pemerintah untuk menggunakan sistem mayoritas, meskipun sudah dimodifikasi. Sehingga akhirnya tetap menggunakan sistem pemilu proporsional. Sempat ada perdebatan apakah terbuka atau tertutup, tetapi dengan dalih ini pemilu pertama, pemilu transisi,
maka yang dipakai tetap tertutup dulu saja. Soal nanti terbuka, kita bahas, usulan terbuka kita bahas yang akan datang. Kira-kira seperti itu perdebatannya. Nggak lama untuk menyelesaikan perdebatan itu. Nah, model distriknya hampir sama dengan pemilu Orde Baru, model pembentukan dapilnya hampir sama dengan Orde Baru, yakni di basisnya di provinsi. Kalau di Orde Baru kan satu provinsi satu dapil. Nah ini dilanjutkan. Terus yang kedua ada problem masalah penyelenggara, tadi sudah disebut Fadli, komposisi suaranya 50-50, wakil pemerintah orangnya cuma 5 tapi memiliki suara 50%, wakil partai orangnya banyak tapi juga memiliki suara 50%. Nah, karena KPU, jadi istilahnya sudah jadi KPU waktu itu, karena KPU ini masih didominasi oleh, bukan didominasi, separuh anggotanya dari partai, maka waktu itu gagasan yang mau meninggalkan pengawas pemilu, kan kita tahu pengawas pemilu di zaman Orde Baru kan digunakan untuk melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan Partai Golkar. Makanya waktu itu pengawas pemilu sebetulnya mau nggak dipakai di undang-undang saat itu. Tetapi karena KPU-nya 50-50 tadi, maka gagasan untuk menghidupkan kembali pengawas pemilu dengan misi yang berbeda, misi menegakkan aturan main, misi mengawasi pelanggaran, itu menguat lagi, sehingga di pemilu 99 itu ada pengawas pemilu yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh presiden. Ada tokoh masyarakat di sini yang menjadi anggota saat itu, kalau nggak salah Saudara Titi Anggraini itu anggota Panwas Pemilu 99 mewakili unsur mahasiswa. Karena kita tahu mahasiswa waktu itu menjadi kekuatan penting dalam melakukan reformasi politik. Makanya diakomodasi wakil warga. Ada Prof. Ramlan yang dari kampus, Mulyana Kusuma, ada Miriam Budiarjo itu yang ada bergabung di Panwas 99. Dan kemudian Panwas ini sampai di kabupaten kota, unsurnya sama ya, jadi tokoh masyarakat, kampus, tokoh masyarakat dan kampus kalau nggak salah. Nah, yang ketiga, ada beberapa perubahan nomenklatur, tapi tidak konsisten. Gitu. Istilah panitia pemungutan suara itu kan diambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 53 yang basisnya di kecamatan. Di sini di Orde Baru itu tetap menggunakan itu, basisnya tetap di kecamatan, tapi diperjelas bahwa PPS membentuk KPPS yang basisnya di desa. Jadi di pemilu Orde Baru yang namanya PPS itu ada di kecamatan, di desa KPPS. Nah di pemilu 99 itu PPS ini diturunkan di desa. Jadi namanya panitia pemungutan suara, tapi tidak melaksanakan pemungutan suara karena yang melaksanakan pemungutan suara adalah KPPS, kelompok pelaksana pemungutan suara. Sebetulnya ini nggak konsisten. Karena kalau di nasional kan KPU kan membentuk PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. PPI kemudian ke bawah membentuk Panitia Pemilihan Daerah tingkat 1, Panitia Pemilihan Daerah tingkat 2, Panitia Pemilihan Kecamatan yang kemudian kita kenal PPK itu. Tapi di desa namanya bukan Panitia Pemilihan Desa Kelurahan, tapi tetap Panitia Pemungutan Suara. Padahal dia tidak melakukan pemungutan suara, dan istilah itu, nomenklatur itu masih kita pakai sampai sekarang. Jadi ada beberapa. Nah, soal hasil pemilu, sebetulnya pemilu transisi ini menunjukkan kekuatan politik real partai saat itu. Dan inilah pemilu yang relatif tentu saja relatif berjalan lebih baik, prinsip-prinsip demokrasi jalan oke, meskipun di sana sini masih ada masalah.
Dan cermin keterwakilan di parlemen, partai yang paling banyak yaitu PDIP itu meraih suara 5 juta. 35 juta. Itu sama dengan 32 atau 31%. Yang sampai sekarang nggak pernah dicapai lagi oleh partai. Sekarang paling banter 22, di bawah 25 lah, 25%. Gitu. Nah, ini memang problem kita, sehingga kita sistem pemilu kita memang karena proporsional ya, tidak berhasil membentuk partai besar. Dalam terminologi ilmu politik, yang namanya partai besar itu adalah partai yang memiliki kursi minimal 40%. Bahkan, ada yang bilang 35%. Kenapa angka itu disebut? Sebab kalau angkanya 35%, maka dia bisa mendekte kawan koalisinya. Kalau angkanya 35%, apalagi sampai 40%, dia kan cukup butuh 15% atau 10% untuk menjadi kekuatan dominan. Nah, ini yang nggak pernah terjadi pada pemilu Orde Baru, sehingga secara konsep sebetulnya kita ini nggak punya partai besar. Kita ini partainya ya menengah kecil saja, gitu. Karena tidak ada partai yang dominan di parlemen. Dan memang ini sesuai dengan realitas masyarakat kita yang majemuk ya. Jadi juga nggak bisa dipaksakan. Cuman memang harus seharusnya sistem pemilu mendorong supaya ada penyatuan-penyatuan yang katakanlah berdasarkan perbedaan ideologi. Sebetulnya apa sih perbedaan antara PAN dan PKS? Apa sih perbedaan P3 sama PKB misalnya? Kenapa mereka nggak bersatu? Kemudian apa perbedaan Gerindra, Demokrat, partai-partai yang lahir dari Golkar itu? Kenapa mereka nggak bersatu lagi? Nah, ini terjadi karena memang sistem pemilu kita belum mendorong ke sana. Ya khususnya daerah pemilihan kita memang masih terlalu lebar, 3-10, sehingga hasilnya juga jumlah partainya banyak. Secara INPP juga nilainya tinggi. Sekarang ini misalnya INPP-nya 8. Kalau angkanya 8 itu berarti ada tiga kekuatan di parlemen yang memiliki kemampuan yang sama untuk bernegosiasi dalam rangka membuat keputusan. Nah, ini PR-PR kayak gini yang akan kita bahas ke pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, silakan Pak. Sudah. Oke. Kita lanjutkan sedikit ke beberapa pemilu setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemilu 2004, di mana pemilu pertama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hal-hal mendasar terkait dengan pemilu, mulai dari asas apa yang dipilih, kemudian prinsip lembaga penyelenggara pemilu. Nah, salah satu yang cukup mendasar sebetulnya adalah adanya kata mandiri bagi lembaga penyelenggara pemilu yang sebetulnya sudah diatur di dalam TAP MPR yang untuk menyelenggarakan pemilu 99. Nah, ini pelaksanaan pemilu 2004 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang relatif sudah mandiri sebetulnya dan tidak lagi diisi oleh perwakilan peserta pemilu. Nah, pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh petugas yang mendatangi pemilih, jadi tidak lagi menggunakan pendekatan sel-sel aktif yang pernah sempat dipergunakan separuh tahapan di pemilu 99. Kemudian yang ketiga, pemilu diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu dan 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Jadi pemilu 2004 adalah pemilu pertama kali pemilihan presiden secara langsung. Calon presidennya juga yang paling banyak kalau dibandingkan pemilu-pemilu setelahnya. Hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Dan pemilihan presiden dimenangkan oleh SBY dan Yusuf Kala setelah di putaran kedua mengalahkan Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, ini hasil pemilunya, Bapak Ibu semua, dari 24 partai politik peserta pemilu, di mana pemilu 2004 itu dimenangkan oleh partai Golkar ya, 2004 yang menang ya.
Ya, Golkar ya. Itu yang kemudian menjadi hasil pemilu di 2004. Pak Didi ada tambahan dulu atau nanti sekalian setelah Ya, sekalian aja. 2019 ya? Nah, saya lanjut ke pemilu 2009 secara konstitusional sandarannya sama karena tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hanya ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilpres yang berubah, kemudian ada Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, yaitu Undang 22 2007 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilu 2009? Dalam pemilu 2009 diberlakukan ambang batas perolehan suara minimal untuk partai politik bisa diikukan dalam pembagian kursi di parlemen. Nah, untuk kepesertaan pemilu tidak ada lagi batasan suara. Jadi yang ada inilah kemudian terjadi pergeseran dari awalnya menggunakan electoral threshold ya menjadi parliamentary threshold. Nah, itu beberapa pergeseran yang terjadi di pemilu 2009. Di pemilu 2009 ini juga pertama kali pengawas pemilu di tingkat pusat dipermanenkan ya, seingat saya ya Pak Didi ya. Ya. Dan di tingkat provinsi dan kabupaten kota masih bersifat ad hoc. Nah, ini hasil pemilu 2009 yang ketika itu dimenangkan oleh Partai Demokrat sebagai pengusung utama SBY dan Budiono. Persentase kursinya mencapai angka 26,43%. Di peringkat kedua ada Partai Golkar. Ada beberapa partai baru yang ikut di pemilu 2009, seperti Gerindra dan Partai Hanura, yang kemudian mendapatkan perolehan kursi di urutan ke-8 dan urutan ke-9. Nah, kemudian pemilu 2014 masih dalam kerangka konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan terdapat perkembangan hukum pemiluan, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, di mana lembaga pengawas pemilu dipermanenkan hingga provinsi, jadi sudah ada Bawaslu provinsi, jadi ada Bawaslu RI di level pusat, kemudian ada Bawaslu provinsi yang sudah permanen, di tingkat kabupaten kota masih bersifat ad hoc, dan kemudian muncul organ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang jadi organ tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Nah, pelaksanaan pemilu 2014 pada penetapan partai politik peserta pemilu, setelah dilakukannya verifikasi, ada 10 parpol yang kemudian ditetapkan jadi peserta pemilu nasional, ditambah 3 partai politik Aceh. Jadi ini menekan secara signifikan sebetulnya jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Meskipun dalam perjalanannya kemudian setelah penetapan partai politik peserta pemilu, ada 2 parpol yang kemudian mengajukan sengketa dan kemudian pada akhirnya ditetapkan menjadi peserta pemilu, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Akhirnya peserta pemilu nasional menjadi 12 partai ditambah 3 parpol lokal di Aceh. Nah, hasil pemilu 2014 dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan kursi 109 dengan persentasenya 19,46%. Dan pemilu 2014 juga untuk pemilihan presidennya dimenangkan oleh Presiden Jokowi dan Yusuf Kala ketika itu, berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Partai politik yang memperoleh kursi di parlemen bertambah 1 menjadi 10 partai, yaitu ditambah dengan Partai Nasdem, yang awalnya menjadi peserta pemilu pertama kali di pemilu 2014. PBB dan PKPI tidak memperoleh kursi. Nah, pemilu 2019 terdapat pergeseran yang cukup signifikan karena secara konstitusional ada tafsir baru terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang diperintahkan dilaksanakan secara serentak. Ini setelah MK membacakan putusan nomor 14 tahun 2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, sekitar 3 bulan menjelang hari pemungutan suara pemilu 2014. Tapi memang ada perintah pemilu serentak itu dilaksanakan untuk pertama kalinya di 2019. Nah, putusan ini juga yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang kemudian menggabungkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilu Legislatif, dan Undang-Undang Pemilu Presiden dalam satu naskah.
Nah, ada beberapa hal yang kemudian berbeda di dalam pelaksanaan pemilu 2019, melahirkan kelembagaan pengawas pemilu hingga kabupaten kota yang permanen, kemudian pengisian anggota penyelenggara pemilu di level provinsi dan kabupaten kota menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu RI. Ada perubahan metode konversi suara dari awalnya menggunakan sistem kuota berubah menjadi sistem divisor centelago murni. Nah, kursi DPR bertambah menjadi 575 ya. Itu salah ketik, Bapak Ibu, mohon maaf. Harusnya 575 kursi ya. Dan kemudian parliamentary threshold naik dari awalnya di pemilu 2014 3,5% berubah menjadi 4%. Nah, hasil pemilu 2019 ini bisa kita lihat bersama kembali dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan kursi 22,3% atau 128 kursi. Di peringkat kedua ada Partai Golkar. Nah, setelah pemilu 2019 pun sebetulnya ada penegasan sebetulnya di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 terkait dengan pemilu serentak, karena sempat ada wacana untuk kemudian meninjau kembali pelaksanaan pemilu serentak. Tapi dengan judicial review dalam perkara nomor 55 itu menegaskan bahwa pemilu yang konstitusional ya pemilu serentak presiden dan pemilu serentak DPR dan DPD. Untuk pemilu daerahnya terdapat ada 5 atau 6 pilihan ya yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Didi, silakan Ya, menambahkan beberapa hal tentu saja dalam konteks analisis politik terhadap regulasi maupun proses dan hasil pemilunya. Sebelum nanti kalau ada tanya jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. terima kasih, Fat. Ya, ini kan pemilu pertama sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diubah 4 kali itu. Nah, perubahan ketiga yang paling banyak mengatur tentang pemilu. Kemudian dari situ perubahan-perubahan itu sempat terjadi beda tafsir karena di perubahan kedua kepala daerah dipilih secara demokratis. Kemudian ini menimbulkan multitafsir karena di perubahan ketiga juga nggak diubah, maka pemilu demokratis itu bisa ditafsirkan dipilih langsung atau dipilih oleh DPR. Tapi kalau misalnya pembuat undang-undang menyatakan itu dipilih langsung, ya tentu saja harus mengikuti prinsip-prinsip pemilu demokratis. Yang kedua adalah tambahan DPD. DPD ini baru dipilih meskipun wewenangnya terbatas, tapi karena konstitusi mengamanatkan ini dipilih, ya harus dipilih. Akibatnya di pemilu legislatif 2004 itu memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten secara bersamaan, sehingga inilah untuk pertama kali di Ekonomis waktu itu majalah Inggris yang mengeluarkan standar demokrasi itu yang pada pertemuan pertama sudah kita bahas, itu menyatakan bahwa pemilu legislatif 2004 di Indonesia itu pemilu paling kompleks di dunia. Saya sering bercanda sama Prof. Ramlan, ini tidak hanya pemilu paling kompleks di dunia, Prof. Ini pemilu paling kompleks di dunia dan di akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti ada pemilu, belum tentu ada pemilu kayak di Indonesia ini. Gitu. Kenapa paling kompleks? Karena untuk memilih 4 calon, DPR, DPD, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota, pemilih harus menghadapi 400-an calon. Dan model pemilu kayak gini nggak ada dimanapun. Oleh karena itu, pemilu 2004 itu oleh The Economist dinilai sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Nah, ketika 2019 ditambah lagi dengan pemilu presiden, maka Indonesia memecahkan rekodnya sendiri. Pemilu paling kompleks di dunia, gitu seperti itu. Nah, kompleksitas itu terjadi karena kita menggunakan sistem proporsional terbuka, tetapi tidak
sepenuhnya. Di 2004 misalnya boleh memilih calon, memilih partai boleh, tapi kalau mau memilih calon harus bersama partainya. Nah, demikian juga seterusnya di 2009 dan sampai sekarang orang masih boleh memilih partai. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada tidak ada konsistensi ketika penerimaan proporsional terbuka, sehingga ini menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi oleh pemilih. Nah, faktor kedua tentu saja adalah karena daerah pemilihan kita relatif sebetulnya dari sisi ukuran ini sedang ya. Cuman karena ini pemilunya bareng, jadi juga merepotkan. Kan di 2004 kan satu dapil 3 sampai 12 DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian di 2009 dan seterusnya dikurangi DPR-nya 3 sampai 10, tapi yang DPRD tetap 3 sampai 12. Nah, ini juga karena ini terbuka, maka daftar calon banyak, dan karena daftar calon di satu dapil ya, karena terbuka juga, kemudian akan membuat pekerjaan penyelenggara pemilu itu berat. Karena untuk surat suara kan dibikin berdasarkan jumlah dapil. Setiap dapil itu berbeda. Makanya dalam penyelenggaraan pemilu legislatif itu selalu saja terjadi kasus surat suara datang terlambat, surat suara datang tapi rusak, suara datang tapi tertukar. Itu selalu terjadi. Dan inilah yang menurut istilah saya, inilah sesuatu yang sebetulnya unmanageable. Karena surat suara dibikin dalam waktu singkat, sementara harus dikirim ke seluruh penjuru tanah air, sehingga menyebabkan kesalahan-kesalahan macam itu. Yang dari pemilu ke pemilu tidak bisa diperbaiki karena memang sesuatu yang dari ukuran manajemen itu nggak masuk akal lah gitu. Nah, kemudian ada ketentuan ambang batas. 2009 2,5% naik menjadi 3% 2014, 3,5% 2014 dan 4% 2019. Nah, ambang batas ini juga jadi problem karena menyebabkan partai-partai politik yang kalau dihitung di dapil itu dia dapat kursi, tapi karena partai secara nasional nggak memenuhi ambang batas, dia akhirnya kursi itu lepas. Di 2009 misalnya PBB dan PKNU itu mestinya dapat kursi di Babel dan di Jawa Timur, tapi karena nggak memenuhi ambang batas 2,5%, kursinya jatuh ke partai lain. Demikian juga di 2014 dan 2019 ada kasus-kasus seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada problem di ambang batas ini, karena problemnya tidak hanya partai yang merasa dirugikan karena kursinya hilang, tapi juga pemilih yang sudah memilih orang itu, memilih calon itu, ternyata nggak jadi terpilih. Nah, ini makanya di ilmu pemilu itu ada teori, ada konsep ambang batas fungsional atau ambang batas optimal. Ambang batas di mana masih mampu untuk menyeleksi partai-partai yang tidak mendapat dukungan signifikan, tapi pada saat yang sama tidak menghasilkan atau pemilu tetap proporsional. Karena prinsip pemilu proporsional itu adalah hasilnya harus proporsional. Kalau partai A memperoleh 10% suara, mestinya dia juga harus memperoleh 10% kursi. Nah, yang terjadi di tiga pemilu terakhir kita kan, jumlah persentase kursi partai itu selalu lebih besar dibandingkan dengan jumlah perolehan suara. Nah, kalau jaraknya itu terlalu jauh, terlalu lebar, maka pemilu kita bisa disebut tidak proporsional. Jadi pemilu proporsional tapi hasilnya tidak proporsional.
Nah, ini yang jadi problem, dan tentu saja ada kehendak dari partai-partai yang sedang berkuasa untuk terus menaikkan ambang batas ini. Nah, yang berkaitan dengan pemilu presiden, pemilu serentak yang menimbulkan banyak masalah buat pemilih dan penyelenggara pada tahun pemilu 2009, kemudian coba dikoreksi oleh MK. Cuman sampai sekarang memang pembuat undang-undang sepertinya masih ogah untuk menjalankan apa yang sudah disarankan oleh MK. MK kan menyarankan kalau pemilu serentak nasional itu nggak boleh diutak-atik. Presiden, DPR, DPD harus bareng. Soal DPRD dan pilkada mau disatukan atau dipisah itu menjadi wewenang pembuat undang-undang. Nah, tapi tawaran ini sepertinya belum ada kata putus, meskipun kemarin Komisi 2 DPR sudah mengutip putusan ini sebagai bagian untuk menjadi dasar dari Perpu yang akan dilahirkan untuk menunda pilkada 2020 ini. Saya kira itu tambahnya, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Saya bacakan respon dan juga komen dari Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan atau diskusi kita pada hari ini. Ada beberapa masukan dan koreksi yang disampaikan. Ya, terima kasih tadi soal penulisan di slide sepertinya ada keliru soal tanggal dikeluarkannya dekret 5 Juli 55, seharusnya 5 Juli 1959. Terima kasih Mas masukannya ya, karena memang 59 itulah dengan dekret itu Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang hampir sebetulnya menyelesaikan Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Dasar yang kemudian dibahas di dalam sidang-sidang konstituante. Ada beberapa juga respon, misalnya alasan apa sebetulnya alasan bagi penguasa Orde Baru ketika itu menggabungkan banyak partai politik menjadi 3 partai politik saja. Tadi Pak Didi sudah menyampaikan alasan-alasannya agar kemudian kekuatan politik lebih mudah dan lebih sederhana untuk dikontrol. Ada juga pertanyaan, apakah selama pemilu Orde Baru itu yang mayoritas menggunakan sistem proporsional tertutup, itu kita dapat mengenali ininya Pak, calon-calon yang diajukan oleh partai, atau memang kita tidak tahu sama sekali siapa saja calon-calonnya. Nah, itu beberapa Pak respon yang disampaikan oleh teman-teman. Pak Didi mau ada tambahan atau pendalaman? Ya, kalau yang pertanyaan terakhir di pemilu Orde Baru, karena saya waktu itu sempat mengikuti ya, meskipun dicurigai nggak memilih Golkar. Sudah jadi pemilih di pemilu Orde Baru ya? Sudah jadi pemilih gitu. Jadi dari Jogja pulang kampung, sebaiknya udah nggak usah pulang kampung saja daripada menimbulkan masalah politik di kampung. Waktu itu kita menggunakan daftar tertutup ya, demikian juga di 99. Tapi di TPS dan di kantor-kantor desa, calon-calon itu foto dan namanya ada. Jadi kan gini, basis dapil pada pemilu Orde Baru itu wilayah administrasi. Jadi kalau pemilu nasional dapilnya ya provinsi. Kalau pemilu provinsi dapilnya kabupaten, kalau pemilu kabupaten dapilnya kecamatan. Jadi mau nggak mau setiap kecamatan harus ada satu, sekecil apapun jumlah penduduknya, misalnya seperti itu. Nah, makanya di TPS atau pada saat kampanye itu di kantor-kantor desa itu sudah ada nama-nama itu. Nah, jadi istilah membeli kucing dalam karung sebetulnya tidak tepat karena kita sudah tahu. Tapi kan kita memang mencoblos partai ya, partai otomatis memilih orang-orang yang ditawarkan partai. Jadi ya benar, ada benarnya juga itu istilah itu. Sebetulnya problemnya saat Orde Baru adalah pilihan-pilihan yang terbatas saja, gitu, karena hanya memilih 3 partai. Tapi ketika kita 99 menggunakan proporsional daftar tertutup dengan banyak partai, itu juga problem juga buat pemilih ya.
Karena begitu banyak partai, kalau misalnya kita langsung terbuka, akan sangat merepotkan tentu saja. Untungnya waktu itu pembuat undang-undang, pemerintah sepakat proporsional tertutup sehingga nggak begitu merepotkan pemilih dan penyelenggara. Gitu. Nah, ketika di 2004 sudah mulai terbuka, KPU-nya kan sudah siap ya dengan segala macam keterbatasannya, sehingga di pemilu 2004 itu sebetulnya effort yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU saat itu, mulai dari membentuk daerah pemilihan kan berubah. Dari dulu basisnya wilayah administrasi, KPU sudah harus membentuk daerah pemilihan berdasarkan rumus 3 sampai 12 kursi di setiap daerah pemilihan. Sehingga daerah pemilihan tidak identik dengan satu wilayah administrasi, bisa saja gabungan, bisa saja pecahan, tapi di 2004 itu nggak boleh daerah wilayah administrasi itu dipecah. Sehingga di Tangerang misalnya satu dapil meskipun ada batasan 12 kursi, karena dia kabupaten itu atau kota itu nggak boleh dipecah untuk pemilu provinsi dan nasional, maka untuk pemilu provinsi satu dapil itu kursinya sampai 30 atau 40, saya lupa datanya. Demikian juga di Probolinggo misalnya Jawa Timur, atau di Surabaya di Jawa Timur terjadi problem-problem semacam itu. Nah, ini perbaikan terus terjadi. Nah, masalahnya buat kita adalah sekarang ada pilkada, ada DPD, itu yang harus disusun format penyelenggaraannya. Soal terbuka dan tertutup, ya konsisten saja kalau menurut saya ya. Konsisten saja. Kalau misalnya kita terbuka, ya sudah, milih calon saja. Milih partai nggak sah. Calon itu ada di gambar partai. Jadi milih calon berarti milih partai. Gitu. Jadi biar pemilih juga jelas posisi politiknya. Demikian juga calon kampanyenya juga lebih clear, partai juga lebih clear gitu. Kalau nggak mau kampanye ya udah kampanye serahkan ke calon saja. Nah, konsekuensinya memang harus diikuti oleh pengaturan dana kampanye. Kalau daftar terbuka ya dana kampanye harus betul-betul berdasarkan masing-masing calon. Partai itu hanya koordinasi saja gitu. Tidak seperti sekarang kan. Dana kampanye yang di sasaran partai, sementara calon hanya bikin catatan-catatan tambahan saja. Ini konsistensi inilah yang belum kita jalankan, sehingga ya urusan pemilu ini bagi pemilih maupun penyelenggara itu menjadi sesuatu yang sangat rumit di tingkat teknis pelaksanaannya. Moga-moga dengan adanya putusan MK, dengan adanya kasus-kasus terutama kemarin ya meninggal 500 lebih, itu benar-benar menjadi pembelajaran penting buat kita, dan juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dan pejabat eksekutif itu benar-benar membuat kita khususnya para pembentuk undang-undang itu sadar persis bagaimana harus melakukan rekayasa sistem sehingga menghasilkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang lebih efektif. Begitu, Pak. Ya, ada juga respon dari Mas Muhammad Rizal, kalau di India itu katanya pemilu diselenggarakan dalam kurun waktu 5 minggu, sementara di kita hanya 1 hari, sehingga menyebabkan jadi kompleks. Saya ingat di dalam persidangan uji materi perkara 55 itu, salah satu ahli yang dihadirkan MK, Profesor Samsudin Haris, juga sempat menyinggung soal ini. Jadi keserentakannya itu dibagi berdasarkan region. Ini bisa jadi diskursus juga. Kemudian ada dari Mbak Jennifer bilang, adakah peraturan yang mengatakan jumlah calon per partai harus sesuai dengan jumlah kursi yang ada dalam dapil? Karena saya sedikit penasaran kenapa tiap partai harus banyak calonnya, sedangkan kemungkinan menang kursinya sebenarnya cuma 1-2 per dapil. Terlalu banyak calon yang sebenarnya tidak potensial untuk menang, tapi akhirnya mendistraksi di kertas suara. Kalau untuk pertanyaan Mbak Jen ini, yang saya tahu peraturan terkait dengan daftar calon itu jumlah maksimal kan kemudian yang diatur. Maksimal partai itu boleh mengajukan paling banyak
sejumlah kursi yang ada di daerah pemilihan masing-masing. Nah, bahwa itu kemudian menjadi semacam gangguan baik bagi pemilih maupun dalam proses verifikasinya, ya itu bisa menjadi salah satu catatan ya untuk kemudian bagaimana penyederhanaan mekanisme kertas suara, dan di saat yang bersamaan juga penting untuk dipikirkan agar bagaimana kemudian pemilih bisa menentukan siapa calon anggota legislatif atau mengetahui siapa yang akan mereka pilih. Tapi dalam praktis politiknya sebetulnya atau praktik politiknya, jumlah calon yang maksimal per dapil ini kan sebetulnya juga didorong dan penting bagi partai untuk kemudian memompa suara partai kan, sehingga mesin kampanye partai bisa jauh lebih banyak. Apalagi dalam konteks sistem proporsional tertutup, proporsional terbuka, yang real kampanye kan sebetulnya calon ya yang bergerilya kepada pemilih, membangun posisi tawar sehingga mau tak mau itu akan menarik suara partai. Itu Pak Didi ada respon? Ya, saya menambah sedikit saja. Jadi oke, mungkin kita masih sepakat dengan proporsional daftar terbuka. Tapi agar pemilih itu nyaman dalam memberikan suara, maka kita atau undang-undang baru mestinya dibikin konsisten saja. Jadi kita hanya memilih calon, tidak perlu lagi tidak dibolehkan lagi milih partai. Karena sebetulnya ketika kita milih calon itu kan sudah milih partai. Karena toh daftar calon itu di bawah kolom partai. Karena itu dengan demikian konsentrasi pemilih itu lebih jelas gitu. Udah saya akan milih calon. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah calon yang begitu banyak, mau tidak mau besaran darah pemilihan yang sekarang 3-10 di DPR dan 3-12 di DPRD itu perlu kita turunkan. Kalau Perludem itu usulnya 3-6. Kenapa 6? Itu ada alasannya. Sebetulnya kalau kita bicara pluralitas politik terutama di level nasional itu kan hanya ada 3 kekuatan berdasarkan pemilu 55 sampai sekarang ya. Nasionalis, Islam, dan kekaryaan atau developmentalisme atau pembangunanisme yang itu keluar sejak zaman Orde Baru. Nah, kalau masing-masing ini punya 2 varian, nasionalis katakanlah misalnya ada yang radikal, ada yang moderat, Islam ada yang istilahnya tradisional, ada yang modern, terus kemudian yang Golkar ada yang pragmatis dan idealis misalnya, kan cuma 6. Nah, kenapa nggak bikin 6 saja? Sehingga partai-partai yang dalam tanda petik seideologi itu memang mau nggak mau harus bersatu. Saya selalu menyampaikan, apa sih bedanya P3 sama PKB? Apa sih bedanya Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, selain orang-orangnya, ya selain pemimpinnya yang beda, itu. Nah, dengan cara demikian akan memudahkan pemilih untuk memberikan suara, dan itu punya efek juga di parlemen. Karena di parlemen kan mungkin fragmentasinya tidak setinggi sekarang, mungkin INPP-nya juga bisa tertekan menjadi multi partai moderat. Nah, ini pilihan-pilihan kayak gini ya ideal dan konstitusional. Cuman kita tahu undang-undang pemilu itu kan yang bikin bukan akademisi, yang bikin bukan para aktivis, atau yang bikin kita para penyelenggara yang tahu hitung-hitungannya. Undang-undang ini yang bikin adalah undang pemilu di mana-mana, yang bikin adalah partai politik yang punya kaki tangan di eksekutif maupun legislatif. Sehingga hampir semua undang-undang pemilu di dunia ini ya dihitung, dirumuskan berdasarkan kalkulasi kepentingan mereka. Kalau ada kekuatan partai itu seimbang, itu kecenderungannya tidak ada rumusan yang bulat, pasti lonjong. Misalnya saja tadi, kita sepakat proporsional, tapi masih ada lonjongnya, milih partai masih boleh. Tetapi kalau misalnya kekuatan partai itu dominan, maka semua keputusan bulat, tapi menguntungkan kekuatan yang dominan tadi.
Misalnya di Turki itu ada partai dominan sampai bikin ambang batas 10%. Tapi begitu pemilu dijalankan, partai ini justru yang tidak lolos gitu. Nah, ini yang menjadi penting kehadiran Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan pengalaman banyak negara sejak tahun 80-an, 90-an sampai sekarang, itu Mahkamah Konstitusi banyak mengoreksi undang-undang pemilu yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini parlemen dan eksekutif. Nah, karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi ini kan pakai logika konstitusi, pakai rumus-rumus yang jelas gitu. Kita misalnya sekarang ini masih menghadapi problem soal alokasi kursi di provinsi. Sebetulnya kalau mau fair, kalau mau one vote, one person, jumlah kursi di setiap provinsi itu kan gampang saja rumusnya. Jumlah pemilih, jumlah penduduk provinsi itu dibagi jumlah penduduk nasional dikali jumlah kursi DPR, itu akan ketemu angkanya. Nah, tapi bukan rumus itu yang dipakai oleh pembentuk undang-undang, tetapi kalkulasi politik, sehingga tarik-menarik politik, sehingga ada provinsi-provinsi yang sebetulnya kelebihan. Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, mungkin karena penduduknya pinter-pinter atau karena politisinya pinter-pinter, kursinya kelebihan mereka. Sementara ada provinsi lain yang kursinya kurang. Misalnya kita tidak bicara Jawa luar Jawa, ini di luar Jawa aja semua. Kepri itu kursinya kurang 1. Kemudian ada beberapa daerah yang memang kursinya kurang karena diambil oleh tadi provinsi-provinsi yang secara hitung-hitungan tidak menggunakan rumus matematika, tapi menggunakan rumus kekuatan politik, negosiasi politik. Nah, hal-hal kayak gini biasanya MK yang mengoreksi, sebab keputusan politik di parlemen tentu saja beda dengan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya mengedepankan prinsip-prinsip keilmuan dan juga konstitusionalitas. Nah, makanya moga-moga ke depan akan lebih baik lah, karena beberapa hal penting dari peraturan pemilu kita ternyata banyak dikoreksi oleh MK. Oke, kita. Ini sudah pukul 13.02. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan respon atau pertanyaan secara langsung? Dipersilakan. Kalau masih ada respon, masukan dan pertanyaan, atau nanti mungkin untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan spesifik, misalnya soal konsekuensi-konsekuensi dari pilihan sistem pemilu, atau kemudian soal manajemen pemilu, termasuk juga aktor pemilu dari penyelenggara, peserta, maupun pemilih, kita akan bahas jauh lebih detail di sesi dan kelas berikutnya. Kalau tidak ada, mungkin Pak Didi masih ada tambahan, Pak? Ya, saya kira kita udah lebih dari 1 jam. Jadi ya, 2 jam saya kira kita bisa cukupkan ya, Bapak Ibu semua. Dan di sesi berikutnya kita akan mulai bergeser kepada tema tentang aktor pemilu yang nanti akan dibuka dengan sesi pengantar aktor pemilu pada hari Senin pukul 11.00 seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi yang juga sudah berpartisipasi di kelas ini. Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dan mengikuti sesi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tadi saya lihat ada Mbak Jen, Mas Yos, ada Cak Maskur juga, ada Mas Arya Fernandes. Tadi saya lihat Bapak Ibu yang lain yang dari penyelenggara pemilu, dari teman-teman pemantau, teman-teman dari mahasiswa dan yang lainnya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ketemu lagi pada hari Senin pukul 11 akan bicara soal aktor pemilu yang akan dimulai dengan tema pengantar aktor pemilu. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.